Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melakukan pendakian Gunung Ungaran lintas dari Lereng Putih turun Perantunan rencananya. Tapi ada beberapa hal atau kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya dibalik naiknya jadi via Perantunan, baru turunnya via Lereng Putih dan balik lagi ke Perantunan buat ngambil kendaraan. Untuk cerita lengkapnya nanti akan tahu kenapa jadi berubah seperti itu, tidak Mas Ramu ceritakan saat ini. Ini kita fokus ke motovlog dulu. Tadi kita mulai start motovlog dari Bandungan, alun-alun Bandungan ya, ini sebelah kanan. Dulu itu bukan alun-alun tapi pasar Bandungan. Pasarnya dipindah ke bawah sana, ke bawah, ke belakangnya Mas Ramu. Jadi ini motovlognya memang sengaja dimulai dari pasar Bandungan, tidak dimulai dari rumah, karena rumah sampai Bandungan kelihatannya udah umum atau orang udah gampang menemukan, dan durasi juga, atau gampang atau udah biasa lewat, istilahnya seperti itu. Kalau dari Bandungan ke atas ini kan nggak semua orang lewat sini, kecuali memang dia niatnya untuk naik gunung ke Perantunan, lewat Perantunan atau ke villa-villa ini, karena ini kan villa semua ini. Jadi dari Bandungan ini langsung naik terus jalannya. Ini sebelah kanan ada kayak apa itu, hotel dan convention, tempat tempat meeting, tempat pertemuan gitu. Ini sebelah kanan kiri ini villa-villa semua, tapi villanya udah banyak yang baru ya. Villa lama-lama masih ada, cuman kalah kalah pamor atau kalah ramai dengan yang baru-baru, kecuali yang villa-villa melati buat agak-agak negatif, mesum-mesum gitu biasanya. Ini apa, identiknya seperti itu. Terus sebelah kanan tadi juga ada villa, kelihatannya ditutup portal tadi. Nah, ini sebelah kanan ada Susan Susan apa itu ya, pokoknya itu juga termasuk terkenal di sana. Di ujung kanan sana bisa melihat view bawah. Kita masih naik terus. Ini jalannya aspalnya ya seperti inilah, dibilang halus ya enggak, dibilang kasar ya halus. Kita ketemu pertigaan, kalau lurus itu ke arah Perantunan, kita ke kanan ada tandanya sih tadi, Lereng Putih, Lereng Putih. Kita masuk ke dusun Jetis, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Ini dusun, di atasnya villa-villa. Kita masuk dusun Jetis, nanti di ujung desa inilah Lereng Putih berada. Masih lurus. Nah, ini jalannya di sini tambah halus ini. Mungkin ini inisiatif warganya sendiri untuk mengaspal lebih halus. Dan di sini kelihatannya kebanyakan penduduk sini tuh ini ya, petani, berkebun. Jadi di daerah ini tuh komoditasnya kayak bunga mawar, rengkeng, sayur mayur, terus kadang ada durian. Kita masih terus memasuki desa Jetis, semakin ke dalam. Ini di sebelah kanan ini ada Kyoto Hills. Kyoto Hills itu kelihatannya seperti villa-villa atau penginapan buat grup-grup gitu kan. Bisa melihat view Ambarawa. Ini kita masih lurus terus saja. Di kelihatannya sudah mencapai ujung dusun. Ini kita sudah masuk ke perkebunan atau ladang warga.
sebelah kiri ini tanaman mawar ini kelihatannya, dari dilihat dari duri-durinya. Ini jalannya berubah menjadi cor. Sebelah kanan ada ladang pisang di pinggir-pinggir ladang. Tapi pisangnya digunakan untuk kayak pagar hidup dari tanaman-tanaman inti. Ini jalannya menanjak. Sekarang ini kotak-kotak ini jalannya apa? Cor-corannya ini terkelupas semennya jadi agak kasar. Kalau yang ini sengaja dibuat kasar, ini dibuat garis-garis supaya tidak licin untuk kendaraan yang lewat. Kalau ke sini memang lebih cocok naik motor, soalnya ini kalau pas di sini papasan agak repot, ini jalannya cuma cukup untuk satu mobil. Makanya Mas Ramu ini memilih naik motor. Seharusnya ini berempat, yang satu Pak Dian dari Temanggung, dia berangkat sendiri. Yang dari Semarang ada 3 orang, Mas Ramu, Bang Mahmud, dan Bang Saipul. Boncengan mereka berdua tak tinggal, karena kalau entan-entanan malah tambah lama, mendingan langsung ketemu di base camp. Tadi terakhir bareng itu sampai pom bensin di Semarang, di daerah Banyumanik. Itu di depan ada Bu Tani dan diantar ya mau ke ladang pakai Honda. Honda itu apa? Ranjang. Kalau di Semarang bawah namanya Honda. Itu tempat buat mada-madai atau wadah-wadah. Sudah sampai pertigaan. Nah, di sini Mas Ramo agak lupa arahnya kemana. Kalau naik mobil ke Putih, parkirnya di sini sebelah kiri ini. Kemudian jalan ke atas. Kalau seingat Mas Ramu ini tandanya ke kanan, ya udah Mas Ramu ke kanan aja. Tapi masih ragu-ragu. Mau lihat peta, akhirnya yakin untuk ke kanan. Soalnya ini jalannya lebih halus dan tandanya juga ke kanan. Jadi kalau naik mobil parkir di sana, terus di sini jalan kaki. Di sini tanjakan paling ekstrim menuju Putih, tapi masih mending daripada tanjaknya Perantonan. Di Putih view-nya lebih terbuka dibandingkan Perantonan, tapi MDPL-nya lebih rendah. Nah, ini jalannya cuma bisa satu motor, makanya mobil parkir di bawah tadi. Kalau lewat sini kan nggak mungkin. Kanan kiri ini kebun mawar. Ini mau papasan motor aja kita ini harus mikir dulu Mas Ramu, karena ada Pak Tani turun habis panen apa tadi sayuran kelihatannya. Harus gantian jalannya, nggak bisa papasan soalnya ini cuma cukup satu motor. Dan ini sudah sampai di gerbang Putih. Terus kita lanjut video animasi 3 dimensi ya, kita cari parkiran dulu. Ternyata ini rame hari ini, ada banyak orang camping di Putih sini. Terakhir Mas Ramu camping di sini cuman berdua dengan Bang Irawan, dan waktu itu dilanjut naik bertiga dengan Pak Saipul. Kita masuk ke peta animasi 3 dimensi, kurang lebih seperti ini penampakannya. Jadi ini kita tampak apa, Gunung Waran seperti ini kurang lebih dari peta satelitnya. Ada 6 jalur, kita 1 2 3 4 5 6 7 jalur ternyata. Ini Dung Songo, ini Perantunan, ini Putih, dan ini Mawar berarti ya. Mawar ini Alisidi, ini Medini, ini Curug Cepit, Cepit, Curug Lawu si Cepit. Kita itu awalnya mau mendaki lewat Putih. Putih itu posisinya di sini, jadi ini. Di sinilah kita itu
harusnya dari sini ke kanan, berarti sini ya, sekitar sini. Cuman sama pihak barang putih itu wajib pakai guide, padahal kita ini saat kan naik 4 orang, 2 orang sudah pernah lewat barang putih, masa harus dipaksa pakai guide. Ya akhirnya kita menolak, kita milih lewat Perantunan. Akhirnya dari sini naik motor, kita kan awalnya naik motor dari alun-alun Bandungan, naik sampai sini, kemudian kita karena nggak jadi naik lewat Barang Putih, kita naik lewat Perantunan ke sini, terus baru jalan kaki menuju Perantunan. Untuk yang pertama itu kita naik, ini jalur barunya ke sini, kalau yang kuning ini jalur lama. Jadi Perantunan itu ada perubahan jalur di bawah ini. Jalur baru ini lebih landai, kita naik ke sini cuman nggak kerekod naik, kita baru ngerekod naik itu dari sini. Jadi dari sini ke sini nggak kerekod. Jadi kita naik sampai ke puncak yang video kali ini. Kalau untuk video turun nanti dari sini kita masuk. Nah dari sini kita ini sebenarnya ada jalur Perantunan dari sini ke sini. Kita di tengah-tengah ini kita medal masuk ke jalur Barang Putih. Sini mampir ke puncak sebentar, puncak Kendeng, baru kita turun. Nah di sini kita nggak nyampe ke bawah karena motor kita di sini. Kita mikirnya kalau turun ke Perantunan sini kan nanti kita harus masih punya PR, harus naik ke sini. Udah kita terabas di sini, tembus pos 2 terus turun. Tapi nggak boleh dicoba kalau sampean tidak tahu navigasi atau belum pernah lewat jalur ini. Mending lewat jalur yang umum aja kayak di Perantunan ini atau lewat Mawar sini yang udah umum. Kita langsung nyampe Bondolan ini. Jadi kita baru mulai track log itu dari Bondolan, nggak dari bawah basecamp Perantunan. Ini jalur kuning ini jalur Perantunan. Kita nggak ngerekam video dan nggak ngerekam track log, baru di sini kita ngerekam video dan ngerekam track log sampai ke Puncak Kembar di sini. Ini kita langsung loncat ke Punggungan antara Bondolan sampai Puncak. Yang dari Bondolan ke bawah itu tidak kita record karena udah pernah sih, bisa dilihat di playlist Gunung Ungaran. Nanti di situ ada part pendakian Gunung Ungaran via Perantunan. Kita masih berjalan di Punggungan ini, viewnya lumayan bagus, cuman ini agak berkabut, tapi alhamdulillah ini adem dan tidak hujan. Ini Bang Mahmud masih ketinggalan di belakang. Ini yang di depan bertiga ini kita Mas Ramu, Bang Ipul dan Bang Dian pakai sarung sirwal kotak-kotak. Kalau hari Minggu gini Perantunan sangat ramai ya, karena gunungnya agak ramah buat pendaki pemula yang via Perantunan ya. Kalau yang via Mawar agak berat, batu-batu semua di sana. Jadi sejak Perantunan ini viral, semakin ramai dan memang view terbaik di Perantunan itu ada di Bondolan. Memang bagus sih, Mas Ramu akui pihak basecamp ini cukup
beruntung dia menemukan spot atau jalur dengan view bagus di Ungaran sehingga langsung booming ini Ungaran via Perantunan. Sekarang mungkin kata Bang Vio sih Ungaran via Perantunan ini termasuk jalur pendakian ramai di Kedu, di kawasan Kedu Utara. Katanya termasuk yang paling ramai malahan. Mungkin kalau tadi dilihat parkiran motor yang sangat penuh itu bisa 500 lebih atau mungkin 1000. Itu kalau 1000 parkir motornya 5.000 berarti kan udah berapa itu 5 juta dari motor parkiran sendiri, belum yang mobil di bawah. Terus untuk tiket misalkan ada 1000 orang, satu orang 20.000, nah udah 20 juta bro. Memang omset pendakian atau wisata pendakian itu sangat menjanjikan di tengah gempuran media sosial atau sosmed, sehingga banyak bermunculan pendaki-pendaki baru. Sebagian besar pendaki FOMO, walaupun nggak semua pendaki baru itu FOMO. Pendaki FOMO itu identik dengan dia mendaki ya karena alasan update story. Dia kurang begitu memikirkan tentang keselamatan dan kebersihan gunung. Dulu pas awal-awal setahun pertama ini jalur ini agak kira-kira lewat sini. Sekarang semakin lebar karena sering dilewati manusia. Jadi bisa dibilang ini walaupun punggungan tapi ramah buat mendaki. Ini kita bisa mendaki biasa, cuman ada 1 atau 2 titik yang butuh bantuan tangan karena punggungannya ketutup batu gitu. Kelihatannya ada di video mungkin di atas sana ya. Ini kita ke naik dikit. Di series kali ini juga ada view 360 di beberapa titik jalur pendakian. Mas Ramu buat video 360 realitinya. Jadi kalau mau melihat video reality di channel Mas Ramu ini, caranya jangan hanya dilihat, tapi sebelum melihat itu masuk ke menu setting YouTube. Kita kan buka YouTube, terus sebelum play kita masuk menu setting dulu, kemudian resolusinya kita buat maksimal, baru pencet play. Nah waktu play itu kalau pakai HP-nya bisa digoyang kanan kiri atas bawah, atau pakai tangan digeser-geser layarnya juga bisa. Jadi seolah-olah kita ada di situ dan kita bisa melihat 360 di sekeliling kita gitu. Itulah makanya dinamakan video reality 360. Kita kasih intro aja ya, karena Mas Ramu kehabisan ide untuk bercerita. Ini kalau ada POV yang baru Mas Ramu akan di sela-sela backsound. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have
have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Kalau hari weekend ini banyak mountain date ternyata ya. Ini remaja-remaja lagi bucin-bucinnya. Ini mulai agak lumayan ini nanjaknya. Kita mendekati tanjakan, kelihatannya sih sudah mendekati puncak. Di sebelah kanan ini ada hutan, di bawah sana ada jalur perantulan yang menuju BR, tapi nggak kelihatan sih. Tapi kalau dari peta adanya di lembahan sebelah kanan ini, di lereng gunungan ini. Ini view belakang Mas Ramu seperti ini. Di sebelah kiri Mas Ramu itu ada puncak, namanya Puncak Tedeng. Itu jalur dari Banter Hill kalau mau ke puncak itu. Ini kita lanjut terus. Ini sekarang posisi Mas Ramu di belakang sendiri, teman-teman bertiga udah di depan sana ya, karena ini Mas Ramu selain niat olahraga juga dokumentasi buat ini apa, bisa dilihat kalau lagi boring bisa ngelihat video lama-lama seperti ini, dan semoga bisa bermanfaat kalau diupload buat panduan atau buat observasi jalur. Sampai sejauh ini jalurnya masih ramah tanjakannya, walaupun agak miring tapi masih manusiawi. Papasan juga enak, nggak takut delungup atau kepleset. Ini sekarang kita mode full apa, pesawatnya kameranya di mode paling tinggi ya, fake drone istilahnya seperti itu. Nah, kita sudah nyampe tanjakan terakhir ya, itu di depan sudah apa orang rame-rame itu puncak Budak, puncak tertinggi dari Gunung Ungaran. Kalau zaman dulu tahunya puncak tertingginya BR, karena memang waktu itu jalur pendakian cuma ada dari Mawar Perumasan terus turun ke Gedung Songo biasanya, atau dari Medini Perumasan turun Gedung Songo.
Setelah ada peraturan ini, maka sudah terkuak bahwa puncak tertinggi Ungaran itu ada di Buta, bukan di BR. Kalau naik via peraturan ini bisa triple summit, asal naiknya pagi itu bisa triple summit dari Bondolan Buta BR. Tapi sebaiknya BR dulu baru Buta sih menurut Mas Ramu, karena orang kalau sudah mencapai puncak tertinggi itu biasanya males mau mendaki atau summit ke puncak yang lain. Itu secara psikologis seperti itu. Kenapa harus BR dulu ya kayak gitu. Kalau orang naik BR dulu kemudian masih terobsesi untuk mencapai puncak tertinggi. Ini ramai sekali ini di BR, orang-orang pada nongkrong, bagian ngantri foto, termasuk Bang Ipul kelihatannya ngantri foto itu. Kita nyoba ke kanan, biasanya Mas Ramu nongkrongnya di kanan itu, di bawah puncak. Ini ada tanah lapang ini. Biasanya sih di sini nongkrongnya. Tapi ternyata rame, ada mbak-mbak. Kita nyari yang lain lagi, tempat nongkrong yang kosong biar enggak di puncak sana. Akhirnya kita memutuskan untuk nongkrong di puncak kembar, itu puncak yang seberang sana, puncak seberangnya Buta, tapi yang masih sepunggungan. Jadi kita akan turun terus kemudian naik lagi, kayak semacam pelana kuda, saddle pelana kuda. Kalau kata Bang Vio itu namanya puncak kembar karena puncak yang bersebelahan dengan Buta ya, walaupun nggak kembar identik. Kalau di Muria, di Muria ada puncak kembar juga, yaitu Atas Angin dan Songgolangit. Ini ada puncak kembar, ini Buta dan apa nggak tahu namanya, anggap aja sebelahnya itu puncak kembar. Kita mau turun, ini di awal-awal turunan bawahnya Buta ini agak ekstrim memang kan kemiringannya. Ini Mas Ramu harus pakai apa, bantuan tangan dan agak sedikit brosot karena bawa ini sih kamera. Kalau nggak bawa kamera mungkin bisa tanpa brosot, cukup pakai tangan. Di bagian yang agak curam cuman di sini kalau menuju puncak kembar sebelahnya Buta. Di turunan ini kita sudah mulai bisa jalan normal walaupun agak ingring-ingring. Dan sekarang kita sudah sampai titik terendah dari pelana kuda ini, kemudian kita akan naik lagi, naik sedikit. Di sini masih agak tinggi suket-suketnya atau rumput-rumputnya, tapi kalau dilihat dari jalurnya ini kelihatan sudah sering dilewati manusia. Mas Rama akan isoma di puncak kembar bersama teman-teman karena di Buta terlalu ramai. Ke di sebelah kiri tadi ada sebelah kanannya Mas Ramu tadi ada jalan, dan Mas Ramu melihat ada orang nongkrong-nongkrong di batu ujung dari jalan itu. Jadi dulu Mas Ramu itu pernah puncak kembar waktu awal-awal pembukaan jalur peraturan, waktu itu full kabut jadi nggak ngelihat apa-apa. Setelah itu nggak pernah kesini lagi, baru kali ini kesini, dan ternyata ini datar dan bisa buat ngecamp di sini. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Kita langsung masuk sesi video drone. Sampai bertemu kembali di cerita Mas Ramu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.